Mobil yang membawa Gi-hun beserta rombongan diikuti oleh Junho sampai ke pelabuhan Mujin. Saat sudah sampai di dekat kapal, si Junho ini dengan modal nekat langsung menyelinap ke kolong mobil agar bisa ikut ke dalam kapal. Singkat cerita, saat para staf itu meriksa para pemain, Junho ini menyamar di dalam mobil. Kemudian membekap salah satu staf dengan keahlian skillnya. Setelah membunuh salah satu staf, ia membuang orang itu ke laut, kemudian menyamar hingga akhirnya ia dapat kesempatan untuk tiba ke markas yang terletak di sebuah pulau. Saat dalam pemeriksaan, Sebyok yang tidak terbius ternyata menyembunyikan pisau lipat untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu, mereka semua berkumpul lagi pada ruangan yang sama, namun dengan jumlah yang berbeda, yaitu 186 orang. Kali ini mereka membentuk sebuah tim agar mereka tidak mudah kalah di permainan berikutnya. 오빠들, 말씀 중에 밥 먹고 하자. Di sisi lain, Junho masuk ke dalam ruangan kamar dan kesulitan dalam bergerak karena diawasi oleh CCTV yang mengartikan tidak bisa sembarangan membuka masker. Pada malam hari, seorang peserta wanita yang bernama Miryong mengeluh untuk buang air kecil. Dengan cacicu dengan staf, akhirnya ia dibolehkan ke kamar kecil. Namun ternyata Sebyok juga ikut. Saat di kamar mandi, ternyata Miryong menyembunyikan rokok dalam serabi lempitnya. Dan secara tiba-tiba Sebyok datang untuk membobol salah satu ventilasi untuk melihat tempat itu. Sesampainya di dapur, Sebyok melihat para staf sedang mengolah gula yang sangat banyak. Akan tetapi, karena Miryong ini tidak bisa menahan staf penjaga toilet, maka ia terpaksa langsung kabur dari ventilasi itu. Di sisi lain, Junho membuat laporan terkait tindakan kejahatan ini. Keesokan harinya, para pemain kembali dikumpulkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Akan tetapi, di salah satu pemain menemukan gulungan tulisan di dalam roti sarapannya. Sebelum permainan dimulai, sebenarnya si Sangwoo ini mengetahui kalau Sebyok sudah membobol ventilasi dan melihat sesuatu. Sebyok memberitahu bahwa permainan ini berkaitan dengan bahan baku gula. Permainan dimulai di mana para pemain diberikan pilihan beberapa bentuk seperti segitiga, lingkaran, bintang, dan payung. Dari sinilah Sangwoo sebenarnya itu sudah menyadari kalau permainannya adalah membentuk gula yang sudah ada cetakan gambar sesuai pilihan yang ada di panitia itu. Maka dari itu, Sangwoo memilih gambar yang menurutnya paling mudah untuk dikikis, yaitu gambar segitiga. Akan tetapi, jahatnya Sangwoo itu tidak memberitahu rahasia permainan itu kepada para pemain lain, bahkan rekan satu timnya. Kakek Ilnam dapat bintang, Ali dapat lingkaran, sedangkan Gi-hun memilih payung. 또. Di sini mereka menerapkan beberapa trik seperti pakai korek api, dikikis, pakai ludah, bahkan Gi-hun sampai dijilat. Singkat cerita, mereka yang sudah mengetahui cara bermainnya lulus dengan mudah. Namun,
Tetap ada yang lulus dengan kegigihannya dalam game ini seperti Gihun, si kakek, dan Ali. Sisanya pada pakai trik masing-masing. Namun saat itu sudah habis. Salah satu pemain yang tidak terima kekalahan dan akan dieksekusi mati malah memberontak hingga akhirnya ia meminta salah satu staf yang ia sandra untuk membuka topengnya. Tak lama dari itu frontman langsung membunuh staf yang sudah membuka topeng itu karena sudah melanggar peraturan. Di sini kesempatan Junho untuk merampas topeng milik staf yang tewas itu agar identitasnya sulit dikenali. Yang tadinya lingkaran sekarang logo kotak.